Perkenalkan, saya Privilto Pandi dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Komunikasi. Berikut kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian dengan judul penelitian Persepsi Siswa-siswi terkait berita palsu di SMP Nusa Cendana International Plus School, Kota Kupang. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Eda Donisina. Di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Psikologi Komunikasi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana, menyelenggarakan kegiatan penelitian kepada siswa-siswi NCIPS Kupang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami kepada siswa-siswi NCIPS yang menggunakan platform sosial media dalam kehidupan sehari-hari yang membuat mereka rentan terhadap penyebaran berita palsu. Dalam menanggapi berita palsu, diperlukan persepsi siswa-siswa SMP NCIPS untuk menghindari berita palsu yang sudah tersebar luas. Persepsi yang harus dimiliki oleh mereka adalah kita bisa lihat dari cara pandang secara umum terhadap sesuatu yang didengar atau dilihat. Apabila persepsi yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi SMP NCIPS, maka tidak akan mudah lagi untuk siswa-siswi menerima secara utuh informasi yang didengar atau didapat. Dengan demikian, siswa SMP NCIPS mungkin memiliki potensi untuk melakukan perubahan dalam melawan penyebaran berita palsu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicia Lavista Yofial. Saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa-siswi SMP NCIPS Kupang mengenai berita palsu. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana persepsi siswa-siswi SMP NCIPS Kupang mengenai berita palsu. Yang berikutnya adalah manfaat dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang pertama adalah dapat membantu siswa-siswi untuk dapat mendeteksi berita palsu atau hoax melalui sebuah website yang bernama Cek Hoax. Yang kedua, kepanitiaan. Melalui kepanitiaan, kami sebagai individu dilatih untuk dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok, yang dimana dapat membangun hubungan sosial kami menjadi lebih kuat, saling mengenal, dan menghormati antara satu dengan yang lain. Yang berikut adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif, di mana kami memberikan sejumlah pertanyaan kepada para siswa-siswi SMP NCIPS Kupang, lalu kemudian para siswa-siswi akan menulis jawaban di sebuah lembaran kertas yang telah dibagikan oleh para panitia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Felicia Betsimulaka. Saya akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan oleh kelompok kami. Kelompok kami memfokuskan pada teori persepsi, yaitu persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Menurut Sarlito Wesarwono, berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini, kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah cara pandang yang dihasilkan setelah menerima rangsangan dari luar diri yang kemudian diproses dalam otak sehingga muncullah cara pandang yang baru atau berbeda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin 16 Oktober 2023 bertempat di SMP Nusa Cendana International Plus School. Penelitian ini diikuti oleh 17 siswa-siswi dari kelas 8 dan 13 siswa-siswi kelas 9 pada pukul 10 pagi. Kelompok kami telah berkumpul pada pukul 8 pagi dan melakukan persiapan penelitian. Penelitian dimulai dan diawali dengan doa dan juga sambutan dari guru pengawas. Sebelum kelompok memberikan pertanyaan wawancara, semua anggota kelompok memperkenalkan diri kepada responden.
Penelitian ini dilaksanakan dengan durasi 1 jam untuk masing-masing kelas. Penelitian ini dimulai dengan responden menulis data diri, setelah itu dilanjutkan dengan kelompok memberi pertanyaan wawancara terkait materi berita palsu dengan durasi waktu 1 jam. Responden mengumpulkan hasil wawancara dan menerima fasilitas penunjang berupa tanda terima kasih karena telah bersedia menjadi partisipan penelitian. Kelompok juga mengambil foto sebagai bukti dokumentasi dengan siswa-siswi SMP Nusa Cendana International Plus School dan penutup penelitian kelompok, dan responden melakukan doa bersama sebelum meninggalkan kelas. Kelompok menyelesaikan penelitian pada pukul 12 siang dan menyampaikan ungkapan terima kasih kepada guru pengawas. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian tentang persepsi siswa-siswi SMPN CIPS yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan hasil bahwa siswa-siswi SMPN CIPS memiliki pemahaman yang baik tentang berita palsu. Tetapi masih ada sebagian siswa-siswi yang belum mampu membedakan antara berita palsu dan berita asli. Diketahui bahwa persepsi siswa-siswi SMPN CIPS terhadap berita palsu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan literasi media, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya seperti faktor sosial dan faktor budaya. Faktor lingkungan sosial yang paling berpengaruh adalah faktor dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan bermain siswa-siswi tersebut. Dari proses pengambilan data dan berdasarkan hasil jawaban dari siswa-siswi SMPN CIPS, kami menyadari bahwa di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu pesat, berita palsu atau hoax masih menjadi salah satu momok yang konkret akan berbagai aspek. Salah satu aspek yaitu berita palsu atau hoax dapat mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap informasi yang diterima melalui berbagai platform media. Aspek yang dipengaruhi akan terlihat dalam bentuk keterampilan yang cukup untuk menilai kebenaran atau kebohongan dalam suatu berita. Peran guru dan orang tua, kemampuan kritisme positif, serta pengaruh media sosial sebagai aspek yang memiliki faktor terbesar memainkan peran penting dalam persepsi ini. Karena itu, persepsi siswa-siswi SMPN CIPS terhadap berita palsu masih perlu ditingkatkan dan juga perlu dibekali dengan keterampilan untuk membedakan antara berita palsu dan berita yang benar. Salah satu alasan diperlukannya persepsi yang kuat terkait pemahaman berita palsu adalah berita palsu atau hoax itu sendiri memiliki berbagai macam dampak yang cukup serius seperti kekacauan sosial, ketidakpercayaan terhadap sumber informasi, serta gangguan psikologis. Melibatkan siswa dalam penelitian terkait berita palsu atau hoax dapat membantu siswa-siswi SMPN CIPS untuk bisa mendeteksi berita palsu dan dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan literasi media dan kritisme informasi. Kesimpulannya, kegiatan penelitian ini dapat berjalan lancar. Siswa-siswi SMPN CIPS Kupang sangatlah aktif dan antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Siswa-siswi SMPN CIPS juga dinilai dapat mengerti dan memahami setiap poin-poin materi yang diberikan setelah wawancara. Sarannya, semoga kedepannya ketika melakukan kegiatan penelitian seperti ini, panitia dapat lebih mempersiapkan semuanya dengan baik dan kompak, dan juga dapat melibatkan lebih banyak peserta dalam kegiatan penelitian seperti ini. Sekian video presentasi laporan penelitian dari kelompok kami dengan judul Persepsi Siswa-siswi terkait berita palsu di SMP Nusa Cendana International Plus School Kota Kupang. Kiranya video ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi para penonton semua. Dan dengan ini saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.